Shalom Bapak Ibu Saudara, kita beribadah lagi pada hari Minggu, ibadah raya seperti ini, dan ini masih tetap ibadah online. Kita persiapkan hati kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memenuhi janjinya kepada kita pada masa yang lampau, dan Dia akan tetap memenuhi janjinya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Mari kita persiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami kepada persekutuan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membasuh kami, menyucikan kami, dan Engkau memberkati kami terus-menerus. Hari ini kami di hadapan Tuhan, merindukan hadirat-Mu, merindukan jamahan kuasa-Mu, merindukan dari Tuhan satu perubahan pemulihan dalam hidup kami. Engkau yang melihat kami amat sangat dekat, mengenal kami sangat begitu rupa, tidak ada yang melebihi Engkau mengenal kami. Karena itu hari ini berilah kami kekuatan, curahkanlah kami berkat-Mu. Berkat pengenalan akan Kristus yang dari sehari ke sehari semakin sempurna, sehingga membuat kami semakin berani mengikut Tuhan, semakin tulus, semakin kudus mengikut Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu sekalipun, kami tetap berpegang pada perintah-perintah. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada juru selamat lain yang kepada siapa kami bisa pergi kecuali hanya Tuhan saja. Engkau yang memiliki kami karena Engkau telah beli kami dalam Kristus Yesus. Berkuasalah melalui firman-Mu di dalam kami. Kau melihat setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah, gundah, galau, hatinya kacau, Tuhan beri ketenangan. Tuhan beri penghiburan. Tuhan, Engkau memperkaya setiap jemaat Tuhan dengan pelbagai kebaikan dan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terus supaya mengikuti petunjuk dari pemerintah, kita bisa pada bulan Juli memasuki ibadah offline. Kita bisa beribadah kembali dengan protokoler kesehatan, dengan peraturan surat edaran yang berlaku, yang berlangsung bagi kita atau ketetapan yang harus kita turuti. Kita bisa ibadah kembali di Sola Gracia Life Center. Tentu saudara, kita harus mengatur, ada yang ibadah pagi, ada yang ibadah siang, dan semua harus bisa menahan diri, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sehingga dengan demikian kita bisa berbagi satu sama lain, bertatap muka satu sama lain. Tapi kita tidak bisa saling pelukan karena sudah rindu kan, kita langsung pelukan, berangkulan. Ada lagi yang berkata, ibu maskernya bagus, yuk kita ganti, kita tukaran. Tidak boleh. Kita harus menjaga jarak begitu rupa dan mengatur keluarga, anak-anak harus ditata baik, jemaat yang lansia boleh ditata dengan baik waktunya atau tempat ibadahnya. Saya kira ini harus ditangani dengan baik oleh staf-staf gembala, baik bidang liturgia dan juga bidang pastoral. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Iman Bertambah, Kasih Semakin Kuat. Iman bertambah, kasih semakin kuat. Ini yang harus menjadi ciri khas kedewasaan rohani setiap orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat 12. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu
karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya. Di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus. Dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Iman bertambah, kasih semakin kuat. Ini ciri khas. Ini tingkat pertumbuhan yang konkret, yang nyata, hasil evaluasi, hasil pengamatan, pencermatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai pendiri jemaat di Tesalonika. Saudara bisa melihat bagaimana bangganya, bagaimana sukacitanya hati seorang Paulus ketika mendapati jemaat Tesalonika itu hidup di dalam iman yang terus bertambah-tambah. Itu mirip dengan terang matahari yang mulai dari terbit pagi sampai rembang tengah hari. Semakin terang, semakin cerah, semakin bersinar. Dia mengharapkan semua jemaat-jemaat itu semestinya demikian. Dan saudara bisa melihat bagaimana bangganya Paulus sampai dia bercerita. Dia berkata, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara sama seperti Paulus. Saya Henry Dunan Sirait. Para hamba-hamba Tuhan yang lain. Gembala-gembala sidang yang lain. Pastilah membanggakan jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Untuk kami gembalakan. Kalau saudara bertanya, Bapak bangga dengan jemaat Sola Gracia. Saya bangga dengan jemaat Sola Gracia. Saya membanggakan jemaat Sola Gracia. Saya bercerita. Sehingga saya bisa pergi kemanapun, saya selalu menjadikan jemaat Sola Gracia menjadi sebuah ilustrasi kebanggaan. Ilustrasi kesukaan bahwa Tuhan mengerjakan yang baik di tengah-tengah jemaat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ada pertumbuhan yang nyata dalam iman dan kasih yang semakin konkret, semakin kuat di antara seorang dengan yang lain. Kasih ini bukan kasih semata-mata hanya interaksi antara kita dengan kita, tapi bahkan kasih kepada semua orang semakin bertambah. Itulah ciri dari iman yang bertambah-tambah, menimbulkan kasih yang terus bertumbuh-tumbuh dan bertumbuh semakin kuat. Katakan amin, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi kita tahu bahwa pertumbuhan dan pertambahan iman seseorang, sewajarnya berbanding lurus dengan semakin kuatnya kasih sayangnya. Baik kasih persaudaraan kepada saudara-saudara seiman dan juga kasih kepada semua orang sesama manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mustahil orang yang beriman berkata bahwa aku semakin kuat iman, tapi kasih nihil. Mustahil orang yang imannya besar, tapi nihil kasih sayang. Mustahil. Orang yang imannya besar, bahkan dia berkata rela berbagi.
Itu sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 13, dia memaparkan semua hakikat daripada kasih itu. Sampai dia berkata, sia-sia kalaupun aku berbahasa malaikat, sia-sia kalaupun aku memberikan diriku menjadi derma, bahkan dianiaya, digergaji. Bahkan kalau aku menjadi mati martir, tapi aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan canang yang gemerincing, gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Menjadi percuma dan menjadi sia-sia. Jadi takaran dari iman yang semakin menanjak adalah kasih yang semakin luas. Katakan amin, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, iman bukanlah sekedar bumbu penyedap dari sebuah percakapan kita. Iman bukanlah sekedar bumbu membuat sehingga ketika kita bercakap-cakap sehingga kita tampak rohani. Kalau kita berbicara, berbincang, kita ngomong, kita selipkan sedikit firman Tuhan. Kita percakapkan sedikit ayat-ayat Alkitab, lalu kita kelihatan seperti rohani. Iman bukan seperti itu. Iman bukan sekedar dekorasi penghias atau pernak-pernik kehidupan sehingga kita kelihatan lebih terang dan lebih indah sebagai orang beragama. Iman bukan seperti itu. Saudara, saya tidak sedang menghakimi seseorang atau agama lain yang kalaupun kelihatan sering kali harus mencantumkan sedikit ayat, memoles sedikit percakapan, tetapi nothing. Tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu. Tetapi iman justru jika dia semakin besar, maka kasihnya juga semakin luas. Itu saudara sebabnya kita katakan iman adalah benar-benar dasar. Iman adalah benar-benar fondasi. Kalau kita membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11, dikatakan di situ bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan yang belum, tapi yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman harus benar-benar menjadi dasar. Iman harus benar-benar menjadi fondasi. Jadi dikatakan di situ bahwa imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, barangkali iman tidak kelihatan. Iman adalah sesuatu yang orang lain mungkin sebut, iman itu abstrak. Iman itu enggak tahu. Tapi iman itu kita tahu ketika nampak hal-hal konkret yang dihasilkannya. Sama seperti angin. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita tahu angin bertiup ke arah mana. Dengan apa? Dengan sesuatu yang diterpanya. Dia menerpa nyiur sehingga nyiur melambai. Dia menerpa ombak, air laut sehingga air laut menggelombang. Dan banyak hal, bahkan dia bisa menerpa wajah dan kulit kita. Ada angin. Angin tidak ketahuan, tapi angin menghasilkan. Bahkan kalau di negara-negara lain, di Amerika sana ada tornado yang begitu besar. Dia bisa sampai meruntuhkan bangunan. Memindahkan benda-benda fisik lainnya yang berskala besar. Karena apa? Karena kekuatannya. Jadi iman juga seperti itu, saudara. Dia tidak kelihatan. Semakin tinggi dan besar, semakin dalam kuat penghayatan orang di dalam imannya kepada Tuhan, semakin nampak belas kasih. Semakin nampak pengorbanannya. Semakin nampak kemampuannya untuk mengampuni, memaafkan orang lain. Semakin nampak karya-karyanya bisa berbagi kepada orang lain. Tidak mungkin orang yang imannya besar semakin pelit, semakin kikir, semakin tamak, semakin loba. Tidak akan mungkin. Orang yang imannya besar akan semakin berkorban. Bahkan kadang kala kita bisa melihat orang akhirnya tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain demi Tuhan. Jadi bukan memikirkan Tuhan demi orang lain, tapi memikirkan orang-orang lain di sekitarnya demi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Saudara kekasih sidang jemaat yang saya kasih, yang saya cintai. Dengarkan baik-baik. Jadi kalau iman adalah dasar, kita harus menjadikan iman kita semakin besar. Kalau iman semakin besar, iman semakin bertambah, iman adalah dasar tempat kita berpijak. Iman menjadi dasar pijakan kita. Saya mengerjakan sesuatu dengan anak-anak, hendak memperbaiki seperti kanopi teras di balkon. Nah, saya bilang kita harus bikin tempat pijakan kita dulu. Kita tidak bisa mengerjakan apapun kalau tempat pijakan kita tidak ada.
Jadi kita buat dulu tempat pijakan. Dan tempat pijakan ini harus yakin, kuat, dan kokoh. Tidak goyah. Jangan sampai kita udah pijak, duduk, mutar, wah dia goyang, oleng kita jatuh, celaka. Lebih besar kecelakaan dari apa yang mau kita perbaiki. Yang mau kita perbaiki kita abaikan dulu setahun, 2 tahun tidak masalah. Tapi kita mau memperbaiki sesuatu, tapi tempat pijakan kita tidak kuat. Itu sebabnya saudara, iman jadi dasar. Baik dasar sesuatu yang kita harapkan, dia dasar segala sesuatu. Dasar pijakan kita. Kita mau pergi ke surga, tempat pijakan kita harus benar, harus kokoh. Dan itu sebabnya saudara, iman adalah dasar tempat pijakan kita. Iman adalah dasar pemikiran kita. Orang-orang Kristen harus mengarahkan, sejajarkan pikiran-pikirannya dengan imannya. Dan iman ini tidak bisa timbul dari hal-hal lain. Iman tidak timbul dari karena kita berlama-lama di satu swalayan. Iman ini tidak timbul karena kita berlama-lama di sebuah gedung bioskop. Iman ini tidak timbul karena kita duduk lama-lama di pantai. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu kata Alkitab, itu yang saya percaya, itu yang saya lakukan, dan itu yang harus saya sampaikan pada sidang jemaat. Itu sebabnya kenapa kita selalu kampanye untuk pembacaan kitab suci. Kenapa kita selalu menekankan supaya keluarga-keluarga membaca kitab suci dan bertekun membaca kitab suci. Sebab iman tidak bisa timbul di luar kitab suci. Katakan amin, saudara. Iman hanya bisa timbul dari kitab suci. Ketika kitab suci kita baca, karena kitab suci ini mengarahkan pikiran, mengarahkan segala rencana kita, semua apapun yang mau kita lakukan untuk memuliakan Kristus. Itu sebabnya orang tidak bisa beriman. Kelihatan baik-baik, nampak berkorban boleh saja. Ada banyak klub-klub orang-orang sosial klub yang mengumpul dana, memberikan bantuan ke sana kemari. Ya, sebatas kemanusiaan. Haleluya. Kita juga memberi apresiasi kepada orang-orang yang memberikan bantuan pertolongan. Ada banyak orang berkata, gereja di mana pada masa sukar? Klub-klub lain lebih banyak ke depan. Dengar baik-baik, itu bagus, puji Tuhan. Tapi iman tidak timbul dari perkara-perkara seperti itu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu, baik yang kita harapkan, dasar pijakan, dasar pemikiran, iman juga harusnya menjadi dasar percakapan-percakapan kita. Sebab kalau pikiran kita sudah didasarkan kepada iman, dalam firman Tuhan, berarti percakapan-percakapan kita pun tidak mungkin ngelantur. Percakapan-percakapan kita tidak mungkin keluar dari patron, dari role, dari koridor, apa yang semestinya diperuntukkan bagi kita. Iman adalah dasar pijakan dan juga dasar tindakan-tindakan kita. Tidak ada dan sesungguhnya tidak boleh satu apapun yang kita lakukan jika tidak berdasarkan iman. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Apapun yang dilakukan orang, jika dilakukan di luar iman atau dilakukan tanpa iman, dia berbuat dosa. Pernyataan Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma itu tegas dalam Roma 14 tentang bagaimana supaya tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi pikiran-pikiran berhala, tidak lagi hanya berpikir bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandaskan iman, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi mari kita jangan mencoba-coba melakukan sesuatu dengan alasan untuk bisa bermegah. Jangan kita coba-coba untuk mengerjakan sesuatu supaya kita kelihatan lebih mulia. Mari kita jangan mengerjakan sesuatu, mengejar sesuatu supaya kita kelihatan lebih terhormat. Lalu anak cucu kita terhormat, lalu nama kita diukir dengan tinta emas atau dengan piagam-piagam yang hebat. Saudara, dijauhkan Tuhan dari kita. Mari kita melakukan sesuatu supaya menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Allah tidak menyukai segala sesuatu yang agamawi. Sekali lagi, Allah tidak menyukai segala sesuatu yang agamawi. Allah menyukai segala sesuatu yang berlandaskan iman kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu. Tidak ada perkara lain yang bisa menyenangkan hati Bapa kecuali segala sesuatu yang terkait, mengait, tertali, menali, berhubungan langsung dan tujuan-tujuan yang kekal di dalam Kristus. Yesus Tuhan kita. Dialah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yesus satu-satunya. Kita harus meninggikan dia. Jemaat di Tesalonika
mengagungkan Yesus. Dikatakan di sana, bahkan disebut di situ dalam ayat yang 11, saudara bisa melihat dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, apabila katanya mereka menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya, apabila Yesus datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, untuk dikagumi semua orang yang percaya. Jadi orang-orang kudusnya mengaguminya dan memuliakannya. Saudara kekasih, itu sebab ada relasi dan korelasi antara iman yang besar dengan kasih yang besar. Jadi iman menimbulkan kasih yang besar. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Rasul Yakobus mencatatnya di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Ketika orang-orang mulai mengatakan, oh iman gak perlu, ini kan sola gracia, perbuatan tidak perlu, ini kan sola fide, only by faith, ini kan sola gracia, only by grace, ini kan sola scriptura, ini hanya firman, hanya perkataan. Saudara dengar baik-baik, iman tidak bisa dipisahkan dari perilaku. Iman selalu menghasilkan perilaku orang-orang percaya. Orang-orang para martir terdahulu, berani mereka memberikan nyawa, berani mereka meninggalkan rumah dan kenyamanan hidupnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Ibrani, mereka kehilangan segala sesuatu karena bagi mereka satu tanah air surgawi melebihi segala-galanya. Itulah tujuan akhir kita. Jangan sampai kita kehilangan tujuan akhir hanya karena perkara-perkara kecil. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya layani, bahwa di dalam dunia ini kita sedang dipersiapkan. Seperti pelancong yang sedang berjalan boleh melihat-lihat sesuatu. Tapi ingat, destinasi akhir dari perjalanan kita adalah surga. Destinasi akhir dari semua rute yang kita tempuh adalah rumah Bapa, langit baru, bumi baru, tanah air surga. Jadi jangan sampai kita lama di counter-counter di dunia ini. Jangan sampai kita lama di tempat-tempat yang memukau, memikat hati di dunia ini, sehingga waktunya habis, kita tidak sampai pada destinasi akhir dari perjalanan wisata rohani. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang kekasih, jadi pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita percaya bahwa kita jangan berpusat kepada diri kita sendiri. Apakah orang-orang di Tesalonika ini dipuja-puji atau dikagumi, dibanggakan Paulus karena mereka beriman, besar kasihnya? Lalu apakah mereka memang orang-orang yang hidup santai, tenang, makmur, kaya, lalu wajar saja? Saudara dengar baik-baik, ada banyak orang berkata, Pak, mereka kan hidup beriman karena mereka ya tidak seperti kami, Pak. Kami masih mencari makan untuk sore nanti, dicari hari ini. Kami masih berkais rezeki, kami masih susah, kami masih... Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, Pak, bagaimana iman kami bisa bertumbuh? Dengar baik-baik. Dikatakan tentang orang jemaat-jemaat di Tesalonika itu. Saudara perhatikan ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketebahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi mereka sesungguhnya dalam penganiayaan, dalam penindasan, mereka ini adalah menderita dan tertindas, tapi karena kerajaannya yang kekal. Kerajaanmu, kemuliaanmu itu bagianku. Jadi ada satu hal yang besar yang didamba, yang melampaui seluruh akal budi. Jadi jemaat di Tesalonika bukan karena mereka sudah santai, sudah makmur, tingkat pendapatan ekonominya sudah di atas rata-rata. Tidak, justru karena mereka tertindas, teraniaya, menderita, mereka masih terus hidup di dalam imannya yang besar dan kasihnya yang semakin kuat. Mereka dipandang layak bukan karena kaya. Mereka dipandang layak bukan karena kolekte besar di dalam jemaat itu. Dan mereka mulai berlomba-lomba memberi persembahan-persembahan yang hebat supaya dipuji-puji dan supaya dekat kepada tokoh-tokoh tertentu. Tidak, mereka dipandang layak bukan karena mereka dengan suara pujian yang nyaring. Bukan, walaupun itu perlu. Tapi mereka dipuja atau dipandang layak karena mereka di tengah penderitaan dan penindasan. Imannya semakin bertambah dan kasihnya semakin kuat. Jadi mereka menderita. Saudara, pernahkah kita menderita karena nama Yesus? Sudahkah setiap orang pernah bergulat di dalam jiwanya, di dalam pergumulan batinnya?
antara mengikuti dunia, menolak tawaran-tawaran yang luar biasa hebatnya, dengan menuruti Yesus Kristus dengan segala konsekuensi. Mereka dipandang layak karena panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-11. Jadi 2 kali mereka disebut layak, saudara. Ayat 5 dikatakan, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Lalu ayat 11 dikatakan, kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya yang menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dahsyat sekali, luar biasa sekali, saudara. Kualitas iman jemaat ini luar biasa. Saya kira semua gembala sidang, semua hamba Tuhan bergairah, bersuka cita, dan melihat jeripayahnya tidak sia-sia ketika melihat taraf hidup, corak hidup, cara hidup, kualitas hidup jemaat semakin berlimpah-limpah dalam pelbagai kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan, seperti pada jemaat di Tesalonika ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus harus tampil dalam setiap kehidupan kita. Dalam cara hidup, dalam corak hidup kita, Yesus Kristus tampil, dikatakan di situ, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus dan dikagumi oleh semua orang-orang percaya. Dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dikagumi oleh semua orang-orang percaya. Saya tahu bahwa ketika anak-anak saya masih kecil, bahkan hingga hari ini, dan banyak anak-anak lain ketika mereka menyampaikan congratulations atau ucapan ulang tahun pada ayahnya, dia selalu berkata, selamat ulang tahun papa terhebat sedunia. Selamat ulang tahun, happy birthday my daddy, super daddy. Dan orang selalu berkata bahwa bapaknya paling hebat, mamanya paling hebat. Bagus, saudara. Kita harus menjadi orang yang dikagumi oleh keluarga kita, dibanggakan oleh keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang pribadi yang dikutuki, diharapkan kematiannya lebih cepat. Nah, saudara, bagus, dan kita bisa bayangkan bagaimana Kristus harusnya, mestinya, idealnya dikagumi di antara orang-orang percaya, dimuliakan di antara orang-orang. Kenapa ada orang-orang kapok berbuat baik, saudara? Karena tidak punya dasar iman. Dia melakukan sesuatu mungkin karena mau cari nama, atau mungkin hobi, senang berbuat baik. Ya, melakukan gitu. Dia tidak melakukan semua yang dilakukannya berdasarkan iman. Tapi dia melakukannya karena disuruh, diarahkan, proyek, dan lain-lain. Tapi orang yang melakukan segala satu perbuatan baiknya karena iman, dia tidak akan kapok-kapok dan tidak akan berhenti melakukan kebaikan. Saudara, mari berdiri di hadapan. Saya mengajak saudara berdiri sekarang, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berhadapan dengan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, biarlah imanku makin bertambah dan kasihku semakin. Biarlah kami melakukan semua ibadah kami, karena kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi layak dalam panggilan-Mu dan layak dalam kerajaan-Mu. Biarlah aku dengan istri dan anak-anakku, kami seisi rumah, menjadi orang-orang yang dilayakkan dalam kerajaan-Mu, dilayakkan dalam panggilan-Mu, sekalipun dalam seketika waktu kami harus menderita, tertindas, teraniaya. Tapi kami percaya kasih-Mu tidak berubah atas kami. Mari kita izinkan Tuhan diagungkan, dikagumi, dimuliakan di antara kita sebagai orang-orang kudus Allah dan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Haleluya.